Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masuk kepada pembahasan tentang Qiyamul Lail, sholat di malam hari. Kata beliau, hendaknya jangan tinggalkan sholat di malam hari atau qiyamul lail. Kenapa? Satu, di dalam hadis disebutkan afdhalus sholah ba'dal maktubati sholatul lail. Bicara paling utama sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat di malam hari. Jadi sholat di malam hari itu paling afdal setelah sholat wajib. Satu. Ada hadis lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatul lail ala salatin nahar, fadlu salatil laili ala salatin nahar. Adapun keutamaan salat di malam hari, keutamaan salat di malam hari atas salat di siang hari seperti keutamaannya sedekah sir, sedekah rahasia kepada sedekah yang nampak. Kita tahu ya, sedekah sir itu pahalanya dilipat gandakan di atas sedekah yang diketahui banyak orang, terpaut 70 lipatan. Sama-sama keluarkan uang 1.000, satu kelihatan, satu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang sir ini dilipatkan ganda melebihi yang nampak 70, bukan 70.000 ya, 70 lipatan. Sama hanya sholat di malam hari lebih utama dari sholat di siang hari. Ya, seperti lebih utamanya sedekah rahasia atas sedekah yang nampak. Bahkan dalam riwayat, sedekah yang rahasia itu bisa mematikan amarah Allah. Di dunia dan di akhirat ini yang paling bahaya adalah amarah Allah. Benduni kusolai paling bahaya. Dan itu bisa padam dengan sedekatus sir. Sehingga mereka para ulama itu untuk menempuh mendapatkan keutamaan sedekatus sir, kadang-kadang sedekah itu milih-milih. Satu, kadang-kadang orang buta, atau disusun sedemikian rupa supaya yang nerima nggak tahu siapa pemberi aslinya. Macam-macam. Kenapa? Supaya pahalanya nampak. Ada juga mereka pakai metode sedekah yang sifatnya 1.000, 10.000 dikasih tahu kan banyak orang, tapi yang sifatnya 1 juta ke atas dibuat nggak ada yang tahu. Bukan berarti dia tidak mencontohkan, tapi ada yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan dirinya itu dibuat yang jumlah besar. Macam-macam dah mereka. Bagaimana cara untuk mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dengan sama amalnya. Demikian sholat malam,
Ini sholat yang sangat utama. Ya, maka daripada itu hendaknya kamu kerjakan sholat di malam hari. Karena sholat di malam hari ini merupakan ciri khasnya orang-orang soleh. Ciri khasnya orang-orang soleh itu malamnya hidup. Ini ciri khas orang soleh. Tapi malam hidup bukan untuk gaplek ya. Malamnya hidup bukan untuk melalai kepada Allah. Hidup dengan ibadah, sholat, baca Quran, baca istighfar, bertaubah, dan berbagai macam ibadah. Nah, jadi sholat malam satu ciri khasnya orang soleh kata Nabi. Yang kedua, itu lebih cepat untuk dekatkan kamu kepada Tuhan kamu. Dua. Yang ketiga, bisa menghapus dosa-dosa kamu. Tiga. Yang keempat, sholat di malam hari bisa mencegah dan menahan kamu dari dosa. Perhatikan lagi. Kita tahu ya, yang membuat rezeki kita ini menjadi sempit karena masalah apa? Dosa. Maka sholat malam itu bisa membuat kamu menjadi tertahan untuk berbuat dosa. Tidak jadi tercelumpung kepada dosa. Dengan sebab apa? Sholat malam. Dan yang lebih istimewa lagi, matrodatun lidah anil jasad. Sholat malam itu bisa menghapus ya, bisa menghapus penyakit, bisa menolak penyakit daripada jasad. Jadi obat. Mungkin kalau bahasa kita terapi, tahu terapi ya. Terapinya dengan salat. Ini hadis ini. Nabi yang bersabda nih. Jadi ada 5. 1, ciri khas ibadahnya orang soleh. 2, bisa mempercepat dekat dengan Allah. 3, dosa yang ada bisa terhapus. 4, mencegah menjadi tameng kamu dari terjerumus kepada dosa. Yang terakhir, bisa menolak dari penyakit yang ada dalam jasad. Terapi sudah. Bukan penyakit yang belum ada ditahan, bukan penyakit yang ada udah tertolak. Ini fadilah daripada salat malam. Makanya kalau bisa ya istiqamah. Lek gak istiqamah ya diqadai mungkin ya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan orang yang sholat setelah sholat isya itu juga termasuk sudah qiyamul lail. Akan tetapi sholat qiyamul lail ini yang paling afdal adalah setelah tidur. Kenapa? Karena situ satu, pasti kamu melawan setan. Kamu melawan kepada nafsu. Dan di dalam sholat setelah tidur itu ada rahasia yang menakjubkan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal lail fatahajjat bih. Hai Muhammad, di sebagian malam fatahajjat, bangun sholat tahajud. Nafilatan lak. Apa kata Allah? Salat di malam hari setelah tidur, kata Allah kepada Nabi, nafilah lak. Bisa menambah derajat kamu. Ya, bisa menambah derajat kamu. Maka daripada itu, kalau ada orang sudah tidurnya lelap dalam kasurnya yang empuk, AC-nya yang begitu dingin, selimutnya yang tebal, ya, badannya yang capek, wah ini kalau buat tidur sudah swarga sudah. Akan tetapi sejenak dia lupakan hal itu. Dia bangun, berarti harus menentang nafsu, menentang setan, menentang kenikmatan dengan keluarga. Maka yang seperti ini Allah sangat takjub. Sehingga disebutkan dalam asar, innallaha ya'jib minal 'abdi idza qama man ala firasyih. Allah Subhanahu wa taala sangat takjub kepada seseorang yang dia bangun dari tempat tidurnya wa baina ahlihi, padahal dia masih nikmat di antara keluarganya.
ila salatih, kemana dia bangun? Untuk ingin salat. Wa yubahi bihi malaikatah. Allah bukan sekedar ta'ajub, Allah akan banggakan orang tersebut di hadapan para malaikat Allah. Ditambah lagi wa yaqbal alaihi biwajhi al-karim. Maka jika orang itu berdiri, dia harus menekan nafsu, sejenak harus mujahadah, ngantuk nggak peduli, abot nggak peduli. Ini harus ada mujahadah, ini harus ada apa? Ada paksaan, nggih. Allah ta'ajub, Anda dibanggakan di hadapan para malaikat Allah, maka Allah pun akan menghadap dengan wajahnya. Artinya seluruh keluh kesah kamu di malam itu akan diperhatikan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti mau ngomong apa? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, hajatuna ilaika katsir wa anta anha khabir wa basir. Hajat kami kepadamu banyak, engkau tahu. Ya Allah, kami punya kepentingan ini, kami. Anak saya cita-citanya ini, sampaikan ya Rabb. Sedang ujian, luluskan ya Rabb. Misalkan, ungkapkan semuanya kepada Ar-Razzaq, kepada zat yang banyak memberi rezeki. Al-Wahhab, kepada zat yang banyak memberi pemberiannya. Jangan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa itu adalah suatu ada yang menakjubkan. Doa mukhul ibadah. Doa itu ruh atau inti daripada ibadah. Kenapa demikian? Karena seringnya doa itu muncul dari hati yang dalam. Ya, lebih-lebih kalau doa itu Anda baca di tengah malam, dengan setelah Anda tidur, Anda sejenak melalaikan kenikmatan kasur yang empuk, selimut yang tebal, dinginnya AC, keluarga yang menikmati yang ada di sampingnya. Masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah satu selimut dengan Sayyidatuna Aisyah, kita tahu ya, Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi yang muda, istri Nabi muda. Kata Sayyidatuna Aisyah, qad iltamasal jildi wal jildu. Saat itu kulitku udah bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi mengatakan, ya Aisyah, apakah kamu izini kepada aku malam ini aku akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya yang menyenangkan pada hatiku adalah kurbak di sampingmu, cedek jenengan ayam tentrem. Akan tetapi ya, menuruti kemauan dan keinginanmu juga kebahagiaan daripada aku. Maknanya ada izin dari Sayyidatuna Aisyah Nabi untuk qiyamul lail. Berarti Nabi sejenak tinggalkan istrinya yang masih muda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada teman kadang-kadang nggak mau bangun-bangun ya. Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini harus ada mujahadah. Ojo iman. Ya, Masya Allah. Kemudian di dalam sholat malam ini luar biasa. Makanya sangat dikatakan apa? Yugbah. Apa yugbah? Tercela. Nggak pantas. Aib. Ya, bagi siapa? Orang yang mengaku mencari akhirat akan tetapi tidak ada qiyamul lail. Orang yang mengaku dia yang diorientasikan adalah akhirat, yang diutamakan akhirat, tapi nggak pernah sholat malam. Tercela sekali ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untuk kita daripada al ula ini dunia. Khairu abqa, akhirat itu lebih kekal dan lebih. Kalau Anda mengaku pengen hidup di akhirat, kalau Anda mengaku cinta akhirat, mengutamakan akhirat daripada dunia, dan memang itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, kok enggak ada qiyamul lail? Tercela itu. Kaif wal murid la yazal taliban bil mazid. Bagaimana mungkin seorang murid yang setiap saatnya pengen mendapatkan tambahan daripada Allah? Apa? Dia harus terus muta'arid, terus dia apa? Nyadong, kalau bahasa Jawa nggih, nyadong rahmatnya Allah di seluruh waktunya. Masya Allah. Kenapa demikian? Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mengatakan dalam satu hadis, inna fil laili lasa'ah. Di malam itu ada satu waktu. La yuwafiquha abdun muslim, yang ketika seorang hamba muslim tidak ngepasi kepada waktu tersebut, yas'alullah khair min amri dunya wal akhirah. Di waktu yang pas itu dia meminta untuk urusan dunia atau akhirat. Illa a'tahu iyah, kecuali pas waktu itu Allah akan kabulkan seluruh permintaannya. Wa dzalika kullu lailah. Itu terjadi setiap malam. Maknanya setiap malam itu ada satu waktu yang mustajab. Kalau waktu mustajab itu Anda pas di waktu mustajab itu mohon kepada Allah untuk urusan Anda akhirat atau dunia, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya jam berapa, itu dirahasiakan sama Allah. Tugas kita nyadong, nyegat lek disetat mulai bar ngisak, bar maghrib teko subuh mesti ketemu jenenge nyegat. Ya. Oleh karenanya Masya Allah, itu ada waktu mustajab dirahasiakan sama Allah. Kalau nggak dirahasiakan enak Anda. Ya. WA dhisik, mungkin jam pinten waktu mustajab ya karo malaikat misalnya. Lu ngawut ente. Ya, Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Berarti dari sini Masya Allah, salat malam ya, di malam hari ini luar biasa. Sama bagaimana para ulama itu, Allah itu mengangkat hambanya yang mukmin untuk menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah itu di malam hari. Kayak mundai BBM ya. Allah mengangkat ini di malam hari ini. Perubahan ini di malam hari. Jadi disebutkan sebagian ulama beliau mengatakan apa? Qala Syekh Ismail ibn Ibrahim Al-Jabarati rahimahullah, Jum'a al-khair guluh fil lail. Segala kebaikan semuanya terkumpul di malam hari. Wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa billail. Tidak diikat, tidak diangkat seorang wali menjadi kekasihnya Allah kecuali di malam hari. Jadi pengangkatan manusia menjadi aulia Allah, yang kita tahu ala inna aulia Allah la khaf alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah atau para wali tidak akan ditimpa susah, tidak akan ditimpa takut sedih di dunia dan di akhirat. Itu diangkat di malam hari. Makanya mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala paling gemer dengan malam hari. Senang cinta dengan malam hari. Ya, sampai di antara mereka mengatakan, "Ma ghammani", sesungguhnya tidak membuat aku susah selama 40 tahun di saat aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali di saat nikmat nyaman ibadah krungu tanda malam mau habis. Mungkin krungu pitik jago cekuruku menika nggih. Wae iki subuh iki ya Allah wis entek begini, ya Allah wis entek begini. 40 tahun sing buat susah seperti ini. Berarti apa? Benar-benar menikmati. Bahkan dikatakan di antara mereka apa? Ahlul laili fi lailihim aladdu bin ahli dunya fi dunyahum au kama qalu. Para penikmat ibadah di malam hari lebih merasakan nikmat melebihi ahli dunia dengan dunianya. Taruh Anda misal tak kasih uang 100 juta, iki entekno 2 dina. Awas lek gak entek 2 dina. Ya apa kira nyapa sampean? Halo. 100 juta kudu entek 2 dina. Sewa hotel bintang 5. Iya, cari fasilitas yang nomor grade, nomor wahid. Semuanya. Mulai rotine empuk,
Tutuk roti dicopot malah nyokot sing nyokot. Kasap dan lain sebagainya. Pasti Anda menikmati 100 juta 2 hari, pasti nikmat. Akan tapi apa? Ahlul lail fi lailihim. Orang yang nikmat ibadah di malam hari ngalahkan itu semuanya. Mereka nikmat sekali. Ya Allah, ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Masya Allah, Al-Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Syafi'i belum mengatakan apa? Orang yang punya ilmu hendaknya memang dia harus punya, ya, punya ibadah di malam hari, punya ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita cuma mengandalkan ilmu, nggak ada apa-apa ilmu itu. Ilmu itu nggak ada apa-apa. Ilmu cuma mengantar kamu kepada ibadah. Allah nggak ciptakan kamu kecuali apa? Ibadah. Ilmu sebagai pengantarnya. Jangan suka andain cuma dalam seperti orang dengan uang. Kenapa orang cinta dengan uang? Karena uang pengantar daripada keperluan daripada kita. Kalau orang-orang syahwani, uang bisa nuruti semua keinginan syahwat saya. Dia cinta uang bukan karena zatiyah benda uangnya. Kalau uangnya digigit nggak ada rasanya. Tapi dia pengantar. Hakada ilmu. Ya, jangan salah paham. Kita mencintai uang karena dia bisa menyampaikan kepada hajat kita. Demikian kita cinta ilmu karena dia bisa menyampaikan kepada ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kita diciptakan dan dilahirkan di atas dunia. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak mungkin ibadah enggak pakai ilmu. Enggak mungkin ibadah enggak pakai ilmu. Kalau ibadah enggak pakai ilmu, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu, kata Al-Imam Syafi'i, jangan mengandalkan ilmu. Harus ada ibadah. Fa innahu ghalilul jadwa fil akhirah, kata beliau. Ilmu saja tanpa dibarengi ibadah kepada Allah sedikit manfaatnya di akhirat. Jadi ibaratnya ilmu itu belum finish. Ilmu itu masih proses. Kalau udah tahu proses, segera masuk kepada finish. Kalau udah tahu metode dan caranya untuk memakan, jangan cuma kamu tahu cara bagaimana memakan. Misal caranya makan itu diambil sendok, digigit, dikunyah. Jangan cuma tahu apa, praktekkan kunyah, baru terasa lazat apa yang Anda makan. Hakata ibadah. Jangan cuma belajar caranya ibadah, tapi tidak ada praktek, nggak akan segera terasa itu sari daripada ibadah tersebut. Ada satu riwayat, ya ada satu kisah, di mana Al-Imam Junaid, qaddasallahu sirrah, seorang ulama besar, ini pemimpin ahli tasawuf. Al-Imam Junaid, ada orang mimpi ketemu beliau setelah meninggal. Ada yang tanya kepada beliau, "Mal khabar? Ya Abul Qasim." Ini Imam Junaid ini telah benar-benar bisa mendapatkan apa yang disabdakan sama Nabi. Ketika Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yandur binurillah. Hendaknya kamu takut dengan firasatnya orang mukmin karena orang mukmin bisa melihat dengan nur cahaya dari Allah. Ada orang ngetes sama beliau Imam Junaid. Waktu beliau di dalam majelis ada ratusan mungkin hingga ribuan, salah satu yang hadir orang kafir dengan pakaian mukmin seperti jamaah yang lain. Kemudian maju ke depan bertanya kepada beliau, "Ya Imam, saya mau tanya." "Ya, coba terangkan hadis Nabi tadi, ittaqu firasatal mu'min." Maka beliau tidak sekedar menerangkan, tapi jawabannya, "Kamu hakikatnya bukan orang Islam, tapi kamu orang kafir." Benar-benar seperti itu. Sofa qalbu, hatinya benar, ibadahnya benar, ilmunya dengan jalur yang benar. Bahkan beliau tidak berdakwah membuat majelis kecuali apa? Atas ada syarat mandat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Junaid, ilmunya yang luar biasa. Ada orang mimpi ketemu beliau setelah beliau meninggal, ditanya, "Ya Abul Qasim, gimana kabarnya kamu?" Tahatul ibarat, wafanat isyarat, semuanya nggak ada manfaatnya. Artinya sedikit sekali manfaatnya. Wa ma nafa'na illa rakaat.
Yang manfaat kepadaku adalah rakaat-rakaat allati raka'na fi jawfil lail yang aku kerjakan di tengah malam. Rakaat-rakaat di tengah malam itu subhanallah manfaat besar kepada saya. Ya Allah. Makanya Allah kasih wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Di dalam wahyu tersebut Allah mengatakan ya Daud kadzdzaba, dusta wahai Daud. Siapa ya Rabb? Kadzdzaba man idda'a mahabbati. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, fa idza jannahu al-lail, tapi kalau udah masuk di malam hari, nama anni, dia tidur daripada aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Aki dusta, pecinta palsu, gombal. Gombal mukiyo jadi ya, tahu gombal? Gombal kamu ya. Ya Rabb ini uhibbuk, ya Rabb ini uhibbuk, ya Allah aku cinta, ya Allah aku cinta. Gombal. Tahu di malam hari ngorok dok. Bangune lek akhir bulan tagihannya mau datang. Ya Allah nutani muntugi. Dereng kanten ya tro ya Rabb. Itu tok bangunnya. Kalau nggak ada itu nggak bangun. Ya sih mending nih nggih lain tagihan gelem bangun. Wong kayak ini muga-muga betina ditagih kan bangun berarti ya. Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi man arada safar rabbani, kalau Anda kepingin menemukan kebersihan, artinya apa? Waktu yang tenang, yang jernih untuk bisa bermunajah, berdiskusi secara langsung kepada Allah. Fa'alaihi bil inkisar wal iftikar, hendaknya di malam hari jadikanlah diri kamu penuh ngerasa banyak dosa, penuh dengan kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adabnya orang doa itu gimana? Ana indal munkasirah qulubuhum min ajli. Aku Allah akan bersama mengabulkan kepada orang yang doa dengan hati, dengan perasaan hancur. Jadi kalau Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, ini muznib, ini mufrid, kami banyak dosa, kami ceroboh, kami, kesalahan kamu sebutkan semuanya. Wa antal ghaffar, wa antal rahim, wa antal wahhab, wa anta. Jadi kalau Anda kepengen seperti ini di malam hari, ya di malam hari, masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada satu cerita nih dikisahkan. Ya, ada seorang anak kecil, dia belajar kepada ustadz. Ini tradisi zaman dahulu, anak itu belajar Quran bukan sekedar qiraah, tapi juga belajar serta tafsirnya. Jadi dipelajari tafsirnya. Ada anak kecil dia belajar Quran kepada seorang ustadznya. Di dalam ayat itu dia sampai kepada satu ayat, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kemudian dia pulang, nyampe ke rumah ngomong sama orang tuanya, gal wadih yukhatibaman rabbi. Wahai ayah, Allah kok mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud berselimut? Siapa mukhatabnya? Ya, siapa yang diajak ngomong itu? Ya wahai ayahku. Qal, ayahnya mengatakan yukhadibu habibahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Allah sedang berbicara, menyeru, memanggil kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambah lagi, belajar lagi. Nyampe kepada ayat kumil laila illa galila. Kum, bangun wahai yang berselimut di malam hari. Artinya ibadah di malam hari. Ya, kemudian dia pulang. Anak itu belajar ke ustaz, pulang delok bapaknya bengi ora turu. Padahal Allah berkata apa? Kumil laila, bangun kamu di malam hari, ibadah. Akhirnya anak itu berkata kepada orang tuanya, lima dalatakum al-lail, wah ayahku, kenapa anda enggak sholat di malam hari? Allah Tuhan kita mengatakan kum al-laila, bangun di malam hari. Kok saya dapati anda
Kok saya temukan Anda orang tua saya enggak pernah bangun di malam hari? Apa aja orang tuanya? Orang tuanya mengatakan, hadza illa Rasulullah. Itu yang diperintahkan kumil laila, bangun di malam hari, tidak lain cuma Nabi Muhammad, bukan ayahmu. Si Isa bapak ini gini. Ini alhamdulillah anaknya bener, Pak. Anaknya bener. Panganane perkara halal. Mangan haram gak iso ngene iki, Pak. Iya, mangan haram, jalan HP tok di ngene. Allah. Akhirnya nyampe lagi kepada ayat wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, yang disuruh ibadah di malam hari, wa ta'ifatun, dan segerombolan minal ladzina, orang-orang ma'aka, yang bersama engkau ya Muhammad. Ya, jadi yang diperintahkan sholat di malam hari bukan sekedar Kanjeng Nabi Muhammad, lan bolo-bolomu ya Muhammad. Akhirnya gale walidih. Maka anak langsung tanya kepada orang tuanya setelah pulang, manil murad bi ta'ifah? Wahai ayah, apa yang dimaksud dengan kata-kata ta'ifah, segerombolan yang ada di samping Nabi Muhammad? Maka ayahnya mengatakan, hum ashabu Rasulillah. Wow, kalau yang sholat di malam hari itu orang-orang kuat, orang-orang hebat. Siapa? Para sahabat Nabi. Akhirnya anak itu berkata kepada ayahnya, wanta limadza la taqumu al-lail? Adapun jenengan wahai ayahku, kenapa kok tidak sholat di malam hari? Maka ayah mengatakan, haula ahlul quwwah. Kalau orang-orang yang ada di samping Nabi Muhammad, para sahabat, mereka pilihan Allah, orang-orang kuat mereka, kuat zahir, kuat batin, kuat iman, kuat Islam, kuat semuanya. Faqalahu al-walad. Maka anak itu langsung mengatakan kepada ayahnya, la khaira fi rajulin, tidak ada nilai baik bagi lelaki, lam yasluk maslaka Muhammad, yang tidak menempuh jalan Nabi Muhammad, wal ashab Muhammad, dan juga tidak menempuh jalan para sahabat Nabi Muhammad. Wis, Pak, wong lanang kok ora melok dalane Kanjeng Nabi karo sahabat elek. Kira-kira wong tua ngomongane anak ngono piye kira-kira? Halo. Ya apa kira-kira? Fasarul walid yakumul lail bisa babu waladi. Maka subhanallah, anak itu menjadikan sebab orang tuanya langsung sejak itu sholat di malam hari. Wa kanu ahluna yunabbihun. Masya Allah. Ya, jadi akhirnya mereka. Bahkan di antara para ulama itu sampai membuat satu tradisi supaya putranya terbiasa dengan qiyamul lail. Sejak bayi dibangunkan. Walaupun cuma bangun, mungkin dimimii. Sudah bisa duduk, dibangunkan, didudukkan. Walaupun cuma duduk sebentar, setelah itu tidur lagi. Sudah mulai dia bisa bermain, dibangunkan. Walaupun disodorkan kepadanya mainan, dia main sebentar di malam hari, setelah itu tidur lagi. Terus seperti itu. Sampai akhirnya yang dididik bangun di malam hari sejak bayi ini. Beliau ketika sudah menjadi dewasa, menjadi ulama, beliau katakan dimanapun, dalam keadaan apapun, fil hadar, apakah di rumah, wa fis safar, dalam keadaan bepergian, di negara sendiri atau di luar negara, saya tidak pernah tinggalkan qiyamul lail karena didikan orang tua. Alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah nggak dididik ya berarti aman gitu. Masya Allah, ya ini hakikat tarbiyah. Ikhwani dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Okay. Pun yang jelas malam hari ini adalah kesempatan kita ibadah kepada Allah. Pertanyaannya, ada satu cerita sebelum bahas pertanyaan. Ada seorang ulama, Al-Imam Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili. Ini disebut Hujjatul Islam dari Hadramut. Kalau ada santri tidur sampai subuh, nggak sempat qiyamul lail, maka diperintahkan, dipanggil, kamu datang sebentar ke sini. Iya Pak, ada Pak wahai guru. Telinga kamu coba kamu kasih air dibasuh, dibersihkan. Kenapa demikian?
Karena saya dengar riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika beliau menceritakan ada seorang lelaki tidur sampai subuh, maka Nabi mengatakan dzaka rajul bala syaitan fi udhunah, maka lelaki itu telah dikencingi telinganya oleh setan. Ini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Makanya saya perintahkan, berarti kalau kamu nggak qiyamul lail, dikencingi siapa? Setan. Ayo diumbah kuping sampean. Kata sampai seperti itu. Iya. Dah, masya Allah. Lantas pertanyaannya, apa yang kita lakukan di malam hari? Ibadahnya kayak apa? Banyak riwayat yang paling banyak menyebutkan Nabi sholat di malam hari 13 rakaat. Nabi sholat di malam hari 13 rakaat. Ada mengatakan 11. Dan mungkin yang paling banyak adalah ini 11. Dengan perincian yang 8 sholat tahajud, yang 3 adalah sholat witir. Ini riwayat yang terbanyak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan 11 Anda anggap witir saja, tapi 8 tahajud, yang 3 witir. Gimana kaifiyahnya? Anda bangun tidur baca doa. Ya, doanya apa itu? Alhamdulillahilladzi. Apa doanya itu? Hah? Ahyana ba'da amatana wa ilaihi an-nusyur. Kemudian baca ayat inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab ila akhir. Kemudian masuk kamar mandi, wudu dengan wudu yang sempurna, sunah-sunah kerjakan. Setelah itu sholat syukril wudu 2 rakaat. Sholat setelah wudu. Setelah itu sholat 8 rakaat. Fadhal dengan 1 salam. Fadhal dengan 2 salam berarti 4 rakaat. Fadhal silahkan dengan 4 salam berarti 2 rakaat. Yang paling bagus lagi Anda tata pakai Quran. Ya, malam ini 8 rakaat, targetnya 1 juz. Berikutnya 1 juz, berikutnya 1 juz, 30 hari khatam. Itu lebih afdal. Kalau enggak ya terserah. Setelah 8 rakaat, fadhal mau nambah sholat yang lain, mungkin tasbih, ya, mungkin taubat, mungkin sholat-sholat yang lain. Setelah itu baru ditutup dengan sholat witir. Ini yang paling afdal, riwayat yang terbanyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hasban nasyad, delok pas semangat, pas duitnya utangnya oke misalnya, kan semangat biasanya nggih. Ada yang mendorong, ya, kemudian ditambahi tasbih. Saya kurang terima, tambahin nih. Kurang terima nyekel Quran, sak ngadeg 5 juz. Kurang terima, Sayyidina Utsman bin Affan 1 rakaat khatam. Ya, dan seterusnya. Kalau enggak ya minimal 8. Apakah 1 salam berarti 8 rakaat langsung, atau 2 salam 4, atau 4 salam berarti 2. Setelah itu sholat witir. Witirnya yang paling bagus 11. Ya, nggak bisa 9. Paling minim sebenarnya 1. Tapi kalau terus 1 nanti khilaful aula, kurang baik. Berarti 3. Kalau 3 pakai cara Nabi. Apa itu? Rakaat pertama baca sabisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga baca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, setelah itu fadhal mau baca doa, mau istighfar dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, hidayah, kemampuan, taufik, riayah, sehingga kita bisa istiqamah untuk bangun salat bermunajah kepada Allah di malam hari. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.